Hello guys, selamat datang kembali di channel Sahabat Informasi. Hari ini kita akan bahas satu kebijakan yang lagi rame banget dibicarakan. Deddy Mulyadi memberlakukan jam malam untuk pelajar di Jawa Barat. Wah, langkah berani atau justru kebijakan kontroversial nih? Yuk kita kupas bareng-bareng dari berbagai sisi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan info penting lainnya. Deddy Mulyadi berlakukan jam malam pelajar di Jawa Barat, solusi tegas atau kebijakan kontra. Di tengah kekhawatiran yang meningkat tentang kenakalan remaja, pergaulan bebas, dan krisis karakter di kalangan pelajar, mantan Bupati Purwakarta dan tokoh Jawa Barat, Deddy Mulyadi kembali mencuri perhatian publik. Dalam sebuah keputusan berani dan kontroversial, Deddy Mulyadi menyuarakan dukungan dan bahkan mulai mendorong penerapan kebijakan jam malam untuk pelajar di Jawa Barat. Langkah ini menjadi sorotan nasional. Bukan hanya karena substansi kebijakan yang menyasar remaja usia sekolah, tapi juga karena figur Deddy Mulyadi sendiri yang dikenal vokal, tegas, dan memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat kecil. Lantas, apa sebenarnya alasan dibalik kebijakan ini? Apakah ini solusi untuk menyelamatkan generasi muda, atau justru pembatasan hak dan kebebasan anak-anak Indonesia? Latar belakang kebijakan menurut Deddy Mulyadi, kebijakan ini bukanlah tindakan represif, melainkan bentuk perlindungan sosial terhadap anak-anak yang kian terpapar risiko negatif ketika berada di luar rumah pada malam hari. Ia mengungkapkan, jam malam ini bukan berarti membatasi ruang gerak pelajar, tetapi menjaga mereka dari bahaya yang nyata, pergaulan bebas, tawuran, penggunaan narkoba, dan pelanggaran etika sosial lainnya. Data dari berbagai lembaga pendidikan dan kepolisian di Jawa Barat menunjukkan peningkatan signifikan terhadap kasus-kasus kenakalan remaja yang terjadi pada malam hari. Dari tawuran, balap liar, sampai nongkrong yang berujung pada tindak kriminal. Bagaimana jam malam ini diterapkan? Jam malam ini berlaku mulai pukul 21 WIB hingga pukul 04 WIB bagi seluruh pelajar tingkat SD hingga SMA-SMK. Mereka dilarang berada di luar rumah tanpa pendampingan orang tua atau alasan yang jelas seperti kegiatan resmi sekolah atau keagamaan. Satuan Perlindungan Masyarakat, dibantu warga dan RT RW, akan melakukan pengawasan secara persuasif dan edukatif. Deddy menegaskan bahwa tidak akan ada tindakan kekerasan atau hukuman fisik bagi pelanggar. Sebaliknya, mereka akan diajak berdialog, dipulangkan ke orang tua, dan diberikan pembinaan bersama pihak sekolah serta dinas sosial. Reaksi warga dan orang tua. Sebagian besar orang tua justru menyambut baik langkah ini. Mereka menganggap Deddy Mulyadi sebagai sosok yang benar-benar peduli terhadap masa depan anak-anak. Kalau bukan Pak Deddy, siapa lagi yang punya nyali bikin aturan begini? Ujar seorang ibu rumah tangga di Subang. Namun, tentu tak semua setuju. Aktivis HM dan kebebasan sipil mempertanyakan legalitas kebijakan tersebut. Mereka menyuarakan kekhawatiran bahwa jam malam bisa menjadi bentuk pelanggaran terhadap hak anak untuk berekspresi dan berkegiatan di ruang publik. Dukungan dari tokoh pendidikan. Beberapa tokoh pendidikan seperti Prof. Ses Arifin, rektor sebuah universitas swasta di Bandung, mengatakan bahwa jam malam ini bisa menjadi strategi awal dalam membentuk kedisiplinan. Tentu harus dibarengi dengan pendidikan nilai di sekolah dan keluarga. Tapi ide ini bisa jadi batu loncatan yang baik. Apa kata anak muda? Respon dari kalangan pelajar sendiri cukup beragam. Ada yang merasa terbatas, tapi banyak juga yang menganggap aturan ini sebagai bentuk perhatian dari pemerintah. Beberapa siswa SMA menyatakan bahwa kebijakan ini justru membantu mereka lebih fokus belajar dan mengurangi tekanan dari pergaulan yang tidak sehat. Bagi masyarakat Jawa Barat, Deddy Mulyadi bukan tokoh baru. Ia dikenal sebagai pemimpin dengan pendekatan budaya dan ketegasan moral. Dulu saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta, ia sempat menerapkan kurikulum lokal berbasis budaya Sunda, termasuk tata krama, budi pekerti, dan pelajaran etika. Kini, lewat jam malam ini, Deddy kembali memperlihatkan konsistensinya dalam memperjuangkan generasi muda. Implikasi kebijakan secara sosial. Jam malam pelajar bukan sekadar aturan, tapi sinyal kuat bahwa masyarakat perlu membangun pagar sosial yang konkret demi anak-anak. Di tengah derasnya pengaruh media sosial, game online, dan pergaulan bebas, aturan semacam ini bisa menjadi pengingat bahwa tanggung jawab mendidik anak bukan hanya tugas sekolah dan guru, tapi seluruh elemen masyarakat. Di media sosial, kebijakan ini menuai pro dan kontra.
Ada yang menyebut Deddy Mulyadi sebagai pahlawan masa depan anak muda, tapi ada juga yang menudingnya mengekang kebebasan anak. Beberapa netizen justru bertanya, mengapa bukan kebijakan yang memberdayakan anak muda di malam hari dengan kegiatan positif? Deddy pun menjawab dengan tegas, kalau ada program pemberdayaan anak muda malam hari yang bisa diawasi dan positif, saya dukung. Tapi realitanya sekarang banyak anak nongkrong sampai larut tanpa arah. Apakah kebijakan ini akan menular ke daerah lain? Sejumlah kepala daerah di luar Jawa Barat mulai melirik konsep serupa. Bahkan beberapa sudah berdiskusi dengan tim Deddy Mulyadi untuk menerapkan versi lokal dari jam malam pelajar. Apakah ini pertanda kebijakan ini akan menjadi nasional? Waktu yang akan menjawab. Tegas bukan berarti otoriter. Jam malam pelajar dari Deddy Mulyadi bukan soal melarang anak-anak berkegiatan, tapi soal mendidik mereka untuk memahami batas, tanggung jawab, dan arah hidup. Kebijakan ini menjadi refleksi bahwa kadang kita butuh keberanian untuk melakukan sesuatu yang tak populer demi masa depan bangsa. Apakah kamu setuju dengan kebijakan ini? Apakah langkah Deddy Mulyadi ini harus diterapkan juga di daerah lain? Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan lupa like, share, dan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan pembahasan seru lainnya di channel Sahabat Informasi. Sampai jumpa di video berikutnya.